Masalah gaji pertama. Masa gaji pertama langsung kasih 100% pada Tuhan? Apakah tidak salah penafsiran? Bagaimana kalau dia keluarga miskin? Kalau dia dapat gaji pertama dan langsung kasih semuanya, jadi dia dan keluarga makan apa sih? Nah gitu ya. Perhatikan baik-baik Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ya. Ini kutipan ayat yang dipergunakan. Kita perlu baca dulu ya supaya kita jangan salah mengerti. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Segala penghasilan, kalau dia gaji pertamanya, pertama sekali, nggak pernah, lalu diberikan semuanya, gitu ya. Apakah pemahamannya demikian? Nah, kita perlu dukungan Alkitabnya, oke? Ini adalah kutipan daripada ayat-ayat di dalam perjanjian lama tentang hukum Musa ya. Keluaran 22 ayat 29. "Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku." Jadi dengan kata lain, yang dipersembahkan sebagai persembahan sulung bukan hanya hasil tanaman, bukan hanya penghasilan, tetapi yang sulung dari anak-anakmu lelaki harus kau persembahkan kepada Tuhan, kepadaku. Jadi perhatikan baik-baik, yang dimaksud dengan persembahan bukan hanya gajimu atau penghasilanmu, tetapi yang sulung dari anak-anakmu lelaki harus kau persembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang ingin tanya, kira-kira mempersembahkan anak sulung kepada Tuhan itu caranya bagaimana? Itu jangan dimengerti mempersembahkan kurban ya, sebagai kurban kambing domba, bukan begitu maksudnya. Ya, itu perlu diketahui. Nah, sebenarnya apa yang tercatat dalam perjanjian lama ini juga dinyatakan di dalam perjanjian baru, bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya di Amsal, bukan hanya ditulis oleh kitab Musa, tetapi Roma 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi yang dimaksud dengan persembahan bukan hanya penghasilanmu, bukan hanya anakmu, tetapi persembahan hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan. Itu adalah persembahan. Dengan kata lain, sebagai kesimpulan demikian. Segala sesuatu yang kita miliki berasal daripada Allah. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita, kita yang sehebat dan serajin apapun tidak bisa bekerja dengan baik untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ini harus dicamkan. Hari ini saya punya penghasilan, bukan karena saya bisa, bukan karena saya pinter, bukan karena saya rajin. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan yang baik, Tuhan tidak memberikan kita kesempatan, apakah kita bisa bekerja dengan baik, mencukupkan kebutuhan kita? Bagi saya, persembahkanlah segala sesuatu pada Tuhan, bukan saja hasil pertama, atau bukan hanya hasil sulung. Tetapi setiap kita mengingat bahwa ini adalah berkat daripada Tuhan, maka sudah seharusnya dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maksudnya apa? Bukan hanya persembahan sulung, tetapi persembahan yang gaji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan semua yang kita miliki harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, namun jangan disalah mengerti apa maksudnya dipersembahkan seluruhnya. Kemudian, hanya saja pemahaman seluruhnya ini bukan berarti kita tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang Tuhan beri. Justru sebaliknya, semua yang Tuhan curahkan bagi kita, kita bertanggung jawab mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan saja harta, kekayaan kita, tetapi juga termasuk anak-anak kita. Jadi, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara perhatikan di sini. Yang harus kita persembahkan seluruhnya bukan hanya persembahan sulung. Tetapi apa? Segala sesuatu yang kita miliki. Apa dukungan Alkitabnya lagi? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita rasa itu adalah berkat daripada Tuhan. Kesehatan, anak, keluarga, penghasilan, kalau kita tahu itu adalah berasal daripada Tuhan, harus dipergunakan.
segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya, caranya bagaimana? Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Pengelolaan uang yang Tuhan berikan bagi kita, harta yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak yang Tuhan percaya bagi kita, keluarga yang Tuhan berikan bagi kita, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lalu, yang ingin saya sampaikan di sini apa? Jangan batasi persembahan hanya soal uang. Bagi Tuhan, yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan uang. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Hidup kita dipersembahkan baginya. Ya, jadi ini pemahaman supaya kita jangan salah mengerti.